Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Para saudara-saudara sedulur dimanapun anda berada, semoga dan saya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Aduh, kayak baik. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan Wong Cirebon. Bagaimana kabarnya para sedulur sahabat dimanapun anda berada? Seperti biasa, seperti yang lain, yaitu sebelum melanjutkan menonton video ini, kalau ada baiknya ya, kalau tidak salah ya di subscribe dulu. Di subscribe, pencet abang-abangnya. Kalau enggak ini ya nggak usah di subscribe. Ya gitu aja, simple. Anak-anak baik. Saya tahu, saya percaya dan paham, tidak semua orang menyukai, tidak semua orang membenci. Jadi beli kabeh wong seneng, beli kabeh wong sengit. Jadi kita ini ya umum. Dalam hidup ya tak ada kata cukup. Berlomba-lomba dalam mencari nafkah. Cuman hanya caranya aja yang berbeda. Ada yang cara begini, ada yang cara begitu, begitu bla 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 bla. Sana nabe, mohon maaf sambil ngudud. Ngudud abang kayak Mbah Dukun. Anda hanya penonton. Anda hanya mendengarkan. Saya yang membutuhkan pikiran dulu, butuh pikiran, butuh ini dulu, biar rileks, biar tenang. Anda pun harus tenang, sabar nungguin saya, biar saya nggak salah ngomong. Takutnya kalau salah ngomong bahaya ya, karena yang ini bukan satu dua orang, lebih banyak takutnya ya kan, begitu. Salah ngomong takut salah menjalani, begitu para sedulur. Sekali lagi, saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat, saya orang bodoh, saya orang awam, saya yang lagi pengen belajar dan terus belajar, masih banyak kekurangan. Saya yakin dan percaya anda inilah orang-orang yang sakti dan hebat, lebih banyak pengalaman, wawasan, dan lebih hebat, lebih sakti. Aduh, anak-anak baik. Guyon. Jadi begini para sedulur dimanapun anda berada, kita ini jangan sampai ya istilahnya menyimpan sesuatu yang nantinya akan jadi sarang bangsa jin. Atau kita harus hati-hati dengan benda-benda yang akan menjadi sarang jin di rumah kita. Rumah kita bisa saja menjadi sarang jin, tempat perkumpulannya bangsa jin. Jadi kita ini harus berhati-hati, waspada ya. Banyak mungkin yang belum kita pahami dan belum kita mengerti, karena saya juga paham lah. Tidak semua orang yang istilahnya paham dan mengerti, baru tahu. Makanya kita ini cari tahu dan belajar. Begitu para sedulur, wajib kita ini belajar, mencari pengetahuan, mencari ilmu. Apa yang belum kita ketahui kita cari tahu. Perbaiki ibadah kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Para sedulur, begitu ya. Jangan jauh dari para ulama, para ustadz, para kiai. Begitu para sedulur, agar kita ini tidak sekarpe dewek. Kalau sekarpe dewek, berarti kita ini menyaingi Allah. Ya, karena Allah kan menciptakan ini, menciptakan itu, bahkan sampai binatang sekecil pun diciptakan oleh Allah. Mungkin kita berpikir, buat apa binatang ini Allah ciptakan? Ya itulah Allah, karpe dewek. Kalau kita sekarpe dewek, berarti kita menyaingi Allah. Jangannya kita ini diatur adanya agama itu untuk memperbaiki hidup kita. Gitu para sedulur, makanya kita ini memperdalam agama kita sendiri, agama Islam. Jadi kita wajib terus belajar dan belajar aja sekarang dewek para sedulur ya. Anak-anak baik. Aduh, saya aja yang bodoh, yang awam, yang masih banyak kekurangan para sedulur. Masih pengen belajar kepada para suhu yang ilmunya sudah banyak lah. Indonesia ini banyak kayak orang-orang sakti, orang-orang hebat. Karena saya yakin dan percaya orang Indonesia itu dulunya banyak tokoh-tokoh sakti, dan sejarah budayanya itu wah luar biasa, banyak sekali. Dan mungkin banyak orang
Mungkin banyak orang yang memiliki kesaktian, kelebihan karena turun menurun pastinya. Jadi dari kakek buyutnya, dari ininya, pastinya banyaklah orang memiliki kelebihan. Cuman kelebihan itu mungkin ada yang belum menyadarinya, ada yang mungkin belum saatnya diambil atau belum saatnya mungkin diterima oleh orangnya atau gimana, saya nggak paham. Intinya setiap kita itu pasti ada kelebihan, mempunyai kelebihan dan ilmu, mempunyai kemampuan. Hanya saja mungkin kita ini tak pandai mengolahnya, begitu saja. Makanya kita ini belajar supaya banyak ilmu. Kalau banyak ilmu kan kita kan enak terang jalan itu karena banyak ilmu. Jadi mudah mengakses jalan kemana saja karena banyak ilmu. Sini ke sana ke sini, wah begitulah. Aduh kayak gue ngomong deh. Jadi jangan sampai kita ini menyimpan banyak benda-benda yang nantinya akan menjadi sarang jin para sedulur. Apa saja itu benda, apa saja itu yang menjadi tempatnya barang bangsa jin? Banyak. Kadang kita ini tidak paham, tidak mengerti, mungkin kita tidak mengetahuinya, wajar, Bu. Karena sering sekali ketika saya menetralisir sebuah rumah ataupun ketika saya mendatangi seorang yang selalu diganggu oleh bangsa gaib, yaitu katanya pengakuan dari si pemilik rumahnya itu sering menampakkan diri. Jadi makhluk-makhluk gaib ini, jin-jin ini menampakkan diri dengan bentuk pocong, kuntilanak, begitu baru dulu. Ini pengakuan dari si pemilik rumah atau yang punya rumah ini. Itu saya sering istilahnya ya menetralisir rumah-rumah mereka yang diganggu oleh bangsa jin yang katanya sering menampakkan diri. Jadi mungkin di situ ada sesuatu yang membuat mereka betah, bangsa jin ini betah, sehingga ya saking banyaknya bangsa jin, kekuatannya makin gede sehingga mereka mampu menampakkan diri semuanya atas izin Allah ya. Jadi manusia memang ada yang mampu melihat jin, tapi tidak semuanya ya, tapi jarang-jarang istilahnya. Kalau kita ini semuanya bisa melihat jin, aduh kacau. Jadi ada beberapa mungkin ya orang yang mungkin dikasih penglihatan jin, dan mungkin orang-orang seperti kita ini yang awam, yang masih bodoh lah, masih awam ya, mungkin masih sangat jauh kesempatan kita untuk melihat bangsa jin. Jadi kita ini jangan ngaku-ngaku melihat jin, jangan ngaco, jangan mengsugesti orang lain. Karena saya tahu dan paham, sehebat apapun, sesakti apapun paranormal itu tidak mungkin bisa mewujudkan di YouTuber itu makhluk gaib. Itu nggak bisa para sedulur. Beda dengan orang yang ini yang kondisinya tadi saya waktu netralisir ya. Ya itu beda sikon, beda situasi. Jadi kalau kita mencoba untuk mewujudkan itu ya nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita ini suasana kan orang ini memang saking banyaknya mengumpulkan benda-benda mungkin ya. Jadi sehingga di situ mengumpullah energi-energi negatif, jin-jin yang semakin banyak sehingga mungkin mereka mampu mewujudkan diri di hadapan manusia. Aduh, anak-anak wallahu alam bisawab. Tapi karena saya itu tidak satu ataupun dua kali, banyak yang pernah saya datangi rumah-rumah yang pernah mereka itu mengalami penampakan. Jadi penampakan makhluk halus, tak kasat mata, makhluk jin. Jadi mereka itu melihat sosok kuntilanak, melihat jin, melihat pocong. Saya tanya coba secara detail, apakah benar dengan mata dohir ini secara jelas? Ya, memang rupanya seperti itu, tapi tidak terlalu jelas istilahnya. Jadi tidak terlalu jelas, tapi memang bentuknya seperti itu, tidak terlalu jelas. Oh, berarti memang tidak secara kita melihat kita seperti melihat manusia begitu para saudara. Jadi bentuknya memang begitu, seperti kuntilanak, seperti pocong. Jadi tidak terlalu jelas seperti kita melihat sesama kita manusia. Wah itu manusia seperti itu, wujud bentuknya, fisik ataupun bentuk padatnya kayak begini. Kalau itu kan memang seperti asap seperti awan begitulah. Jadi putih mungkin begitu para sedulur.
Apa yang membuat rumah itu banyak disinggahi energi negatif, disinggahi banyak bangsa jin, ditempati banyak jin, markas jin, banyak para sedulur. Terkadang kita ini ya tidak menyadarinya, tidak paham ya. Ya ini khususnya untuk orang awam yang mungkin tidak paham, tidak mengerti. Kalau orang suhu mah udah lebih tahu lah. Begini para sedulur. Makanya ini takut salah ngomong jadi ngecopros sampai ngecaprak di garuan. Jadi begini, banyak sesuatu benda yang mungkin kita tidak paham, tidak mengerti. Seperti halnya yang pertama itu biasanya peninggalan peninggalan seperti peninggalan nenek ataupun kakek kita ya, peninggalannya itu seperti jimat, seperti apalah bentuk itu jimat, tapi itu adalah sebuah peninggalan daripada datuk buyut ataupun kakek kita. Mungkin mereka berpesan ini jangan dibuang ataupun jangan diapakan. Yang kedua biasanya kita ini apa ya, tidak menyadari atau tidak paham bahwa di rumah itu sebelumnya ada suatu benda mungkin dikubur, atau sebelum kita pindah ataupun sebelum kita membuat rumah itu biasanya di situ ada suatu benda. Begitu para sedulur. Terus ada yang jin-jin ini mengikuti kita tanpa kita mengetahuinya, tanpa kita menyadarinya. Ketika kita berjalan atau bepergian ataupun di tempat kita bekerja, kemudian kita itu tidak sadar, tidak mengetahuinya, diikuti oleh bangsa jin. Bangsa jin kan begitu, ketika ada tempat mereka mencari tempat di mana tempat itu enak, nyaman, ya kayak manusia aja begitu. Wah, ini enak tempatnya, jadi mereka kumpul di situ. Apalagi kalau jin-jinnya jin jahat, jin yang suka menjahili, suka istilahnya ya menggoda ataupun iseng bangsa kita, biasanya itu sering membuat sakit di antara keluarga kita. Biasanya begitu, betul. Para sedulur, jadi bukan hanya kita anggap itu dari santet, itu ada yang ngerjain, bukan. Jadi kita harus tahu dulu sumber penyakitnya ini. Sumber penyakit. Jadi kita cari tahu lah istilah medis dulu. Yang pertama, kalau memang ada yang sakit, medis yang pertama itu medis. Kalau masih saja baru kita non medis. Nah, kalau non medis masih tetap saja, biasanya ya ini nih penyakitnya ada pada benda-benda yang kita tidak paham, tidak mengerti, tidak mengetahuinya. Jadi benda-benda inilah yang akan menjadi tempat sarang jin atau rumah jin. Jadi kita ini tidak tahu, tidak paham, tidak mengetahuinya bahwa di benda itu tempat rumah jin. Bisa jadi benda ini ada yang ngasih, kan biasanya kan orang kayak kita ini orang Jawa kan istilahnya biasanya ada yang ngasih batu, ada yang ngasih semacam jimat, ini buat ini pengasihan, ini buat ini buat ini, buat ini, kan banyak biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sumber-sumber daripada banyaknya energi jin, energi negatif di rumah kita itu biasanya dari benda-benda pusaka peninggalan zaman dulu. Biasanya ada yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kalau memang iya kita ini sering diganggu oleh bangsa jin di rumah kita. Begitu para sedulur. Jadi lakukan yang pertama, kita buang-buangin jimat-jimat itu. Terus jangan bergantung kepada, biasanya kan ada ketika pertama kita terkena gangguan gaib itu biasanya ada yang ngasih nih, itu ini buat penangkal, ini buat ini, justru malah mendatangkan banyak jin. Itu kadang kita tidak paham ya para sedulur. Jadi kita ini jangan bergantung kepada jimat, bergantung kepada benda-benda. Kita bergantung saja semuanya kepada Allah. Karena kita ini tidak paham, tidak ngerti, tidak mengetahuinya, kecuali orang yang paham, orang yang di bidangnya, orang yang ahlinya ya mungkin. Tapi kalau kita orang awam, nggak ngerti, nggak paham, buangin saja. Buat apa? Karena justru kita akan menimbulkan pikiran-pikiran yang syirik dan negatif. Syiriknya kita ini percaya. Seperti halnya seperti ini batu ya, saya pakai ini batu. Ini kalau kita meyakininya setiap hari kita berzikir begini-begini, lama-lama ini akan terisi khodam. Anak-anak, jangan sedulur. Begitulah. Karena apa? Kita meyakininya bahwa ini ada khodamnya, sehingga jin itu memanfaatkan situasi itu. Jadi karena kita ini pikiran kita, sugesti kita tertuju pada benda ini, sehingga jin itu ada ya, sebagian jin yang masuk.
Jin itu banyak soalnya para sedulur. Jadi jin yang mungkin ya, karena saya seringnya menetralisir ketika ada orang yang diganggu bangsa jin, itu penyakitnya ketika saya mencoba mencari penyakitnya, ketika saya mencoba menetralisir, saya coba terus mencari penyakitnya di benda-benda itulah. Benda-benda yang menjadi tempat sarang jin. Tapi saya tidak pernah membuat videonya karena taunya apa? Taunya oncom. Jadi kadang-kadang kita ini tentang ilmu ya kebatinnya, ilmu gaib seperti kita ini, orang-orang kayak kita ini terkadang kita terjebak dalam suatu keasikan. Keasikan itu apa? Ya jadi kita ini sudah bisa ngobatin orang, bisa netralisir jin gitu, kita terlalu asik bermain dengan mereka, berdialog, ngobrol begini sebab sedangkan sebenarnya kita itu bukan ke situ tujuannya. Kita ini terus ke sana, terus mencari jalan ridho Allah dan terus melangkah menuju mendekati Allah, bukan berhenti di situ. Saya juga sering, maksudnya awal-awal saya itu belajar begitu ternyata memang asik. Awalnya enaknya bisa belajar, bisa nangkep jin, bisa masukkan ke dalam botol, bisa ngambil apa, bisa narik benda pusaka, bisa begini, bisa begitu. Ternyata itu adalah sebuah hiburan buat saya. Enggak, bukan hiburan. Jadi itu adalah sebuah ujian buat saya. Jadi hati saya seperti masih nggak puas karena bukan itu yang kamu tuju, bukan itu yang sebenarnya kamu tuju, masih ada yang lebih dari ini. Ternyata itu adalah mungkin bonus atau apa ya, nggak ngerti karena saya memang ya dulu begitu, cuman saya tinggalkan, males. Dan di sini banyak fitnah. Yang pertama ria, ujub, takabur, itu kita terlena di sana. Karena asik bermain gaib itu, orang lain nggak paham, nggak tahu, hanya kita yang tahu. Jadi kita ini disangkanya hebat, sakti, kuat, mbah, jampe dan lain sebagainya. Itu banyak fitnah di situ para sedulur. Saya paham ketika saya sudah berhasil mengobati seseorang yang terkena jin, terkena santet begini, kan orang menilai ini orang hebat, orang sakti. Di situ banyak fitnah. Karena apa? Mengira kita ini orang itu yang melihat saya sudah tersugesti oleh kemampuan saya. Padahal itu adalah sebuah titipan yang Allah berikan kepada kita. Jadi amanah harus kita ini, masya Allah, dijaga dengan hati-hati. Jadi kita ini baru dititipkan sedikit kelebihan sudah sesumbar. Itu semuanya atas kehendak izin Allah, pertolongan Allah, bukan kita. Kita bisa apa? Ya, ujung-ujungnya kita nipu, bohongin orang. Aduh, anak dia ngampura lagi. Jadi yang pertama kita netralisir rumah kita dengan membuat air ruqyah. Ketika memang di rumah kita ini banyak energi jinnya, jadi membuat air ruqyah itu siapkan air, kemudian garam, kemudian kita doain, biasanya itu pakai ayat kursi ya, bismillah ayat kursi yang saya nggak pengen berapa jumlahnya, saya nggak ngerti, intinya sampean jenengan lebih paham lah. Ya harusnya kan dijelasin lebih detail, ya nggak mau, takutnya salah. Intinya kalau mau pengen ngeruqyah, ruqyah saja, karena semuanya itu karena pertolongan Allah dan atas izin Allah. Jika memang di rumah Anda itu banyak energi negatif dan banyak penampakan jin-jin begitu ya, karena setiap kita ini sebenarnya sudah diberikan kemampuan, hanya saja kita mungkin ini tidak pandai mengolahnya dan tidak berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita dan mendalami agama kita sendiri, sehingga kita ini ya mungkin ya begitulah, kurangnya kita ini tidak belajar, begitu saja para sedulur. Jadi ya mungkin ada yang mengalami hal seperti ini, banyak penampakan di rumahnya, jin-jin ini sering menampakkan diri. Yang pertama, buangin jimat-jimat yang ada di rumah itu, karena saya tidak paham. Ya kalau memang tidak paham, tidak mengerti, buangin saja, bakar ataupun dikasih orang yang lebih mengerti. Kalau mengerti dan paham sih ya nggak apa-apa. Itu kan kembali nantinya ke iman kita. Takutnya iman kita ini ya istilahnya masih kurang takutnya nggak kuat iman. Jadi kita ini meyakini bahwa benda itu memiliki kemampuan dan kita percaya ke situ, jadinya ya ujung-ujungnya kan kita jadinya
meminta bantuannya kepada benda, meminta bantuannya kepada benda yang nantinya akan punah, akan binasa. Sedangkan Allah maha abadi, Allah maha kuat, Allah segala-galanya. Lu kita gantungkan semuanya kepada benda, masa digantungkan pada benda? Anak-anak baik. Jadi kalau kita ini awam, tidak mengerti, tidak mengetahui, daripada nanti menyebabkan hal-hal yang tidak baik, menyebabkan negatif, kalau bahasa Jawanya gepok. Jadi benda pusaka yang ingin makan terkena majikannya sendiri. Begitu para sedulur. Jadi kita ini jangan menyembunyikan sesuatu di dalam batin, itu memang rahasia batin. Karena saya sering melakukan netralisir rumah, orang ini selalu tidak mengakui ketika saya nanya, ini Pak, Anda punya benda apa sehingga jin ini selalu berdatangan? Ya percuma saja kita mendatangkan paranormal, mendatangkan apa Pak, praktisi ataupun orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan berapapun yang mungkin jumlahnya yang akan kamu datangkan, tetap saja hasilnya nggak ada karena bendanya nggak dibuangin. Jadi kita datangin lagi, buang, hilang lagi, nongol lagi, kan begitu, karena di situ masih ada rumahnya para sedulur. Jadi kita buang-buangin saja, bersihkan, ataupun kita cari mungkin ada benda-benda yang jimat begitu para sedulur. Jadi kasihkan saja kepada orang yang lebih paham, ahli-ahlinya lah. Jadi ya kalau bisa konsultasi, ini ada manfaatnya tidak, ada gunanya tidak. Dan kalau memang dinetralisir rumah kita masih tetap saja kalau udah dibuangin semuanya, benda udah dibuangin, jimat-jimatnya udah dibuangin, baru kita panggil orang-orang yang mengerti di bidangnya sama ahli-ahlinya. Jangan panggil montir bengkel, jangan panggil tukang oncom, kita panggil praktisi, panggil paranormal untuk menetralisir rumah kita ya para sedulur. Aduh, anak-anak baik, sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapa saja dimanapun Anda berada. Siapapun Anda, dimanapun Anda, saya mohon maaf karena saya orang yang lagi belajar ya. Jadi sekali lagi kita ini jangan sampai tertipu ataupun terjebak oleh benda-benda yang mungkin kita tersugesti ada khodamnya, ada isinya, kita pun tidak tahu manfaat dan kegunaannya. Meskipun ada manfaatnya, jin itu tidak bodoh, jin itu lebih tahu, lebih paham, dan lebih pintar. Justru jin itu pandai menipu. Mungkin kita pertama-tama nih ketika mendapatkan benda itu, ya mungkin mereka ngabdi, ujung-ujungnya mereka itu meminta tumbal, meminta ini, meminta itu. Oh, jangan salah sangka, jin itu pintar para sedulur. Makanya kita belajar konsultasi kepada ahli-ahlinya. Jadi belum tentu ya, istilahnya jin itu emang awalnya begitu, saya akan baik, saya akan ngabdi, saya akan begini, itu awalnya. Kalau jin jahat emang bisa pinter nipu. Jadi awal-awalnya membantu, pura-pura begini, bla 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 bla. Apa sebabnya saya ngomong begini? Pengalaman, saya belajar tentang itu di mana praktek ya. Saya sering mengatasi orang-orang yang punya jimat, punya begini, begini dan begitu. Ya memang ada jinnya banyak. Orang yang masang susuk, orang yang dulunya dikasih benda begini dan begitu, ternyata memang jinnya itu bertahun-tahun sama dia begitu baru dulu. Nah, akhirnya dia sakit begini, bla bla bla. Makanya bagi kita yang awam, yang bodoh, kita ini tidak perlu menyimpan hal-hal yang sifatnya benda, jimat, ya jimat-jimat begitu, buangin saja ya, kasihkan kepada ahli-ahlinya. Bukan saya melarang ataupun bukan saya ini sok pinter sok ini. Jadi saya udah puluhan kali ngatasan ini, bukan puluhan, aduh kayak apa. Jadi udah sering kali banyak orang yang terjebak di situ. Jadi nyangkanya kita ini memiliki jimat, memiliki itu sakti, bukan para sedulur. Kita harus cari tahu dulu siapa yang ngasih benda ini orangnya kayak gimana. Begitu para sedulur. Kalau orang ilmu ininya aja orangnya nggak istiqomah, orangnya aja ini kelakuannya nggak jelas, bukan ahli agama, ya nggak perlu istilahnya kita hati-hati. Ini kan sumbernya dari mana benda ini. Begitu para sedulur. Aduh, anak-anak takutnya itu jin-jin yang negatif, jin yang jahat, yang nantinya justru akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Ya begitu, contohnya nanti dibuat sakit, dibuat ini, begitu para sedulur.
Jadi apa ya, bukan nggak ada niat saya untuk menasehati, nggak ada niat untuk ceramah, nggak pengen terkenal apalagi tenar, biasa aja. Jadi kita berbagi pengalaman aja, berbagi manfaat untuk sesama. Begitu para sedulur, bukan orang sakti, bukan orang hebat, bukan paranormal, bukan praktisi, bukan para sedulur, bukan santri, orang bodoh. Begitu para sedulur. Di barangkali di rumah Anda itu ada, ya barangkali di rumah Anda itu merasakan hal yang demikian, seperti hawanya panas dan sering jin-jin ini sering menampakkan diri. Yang pertama itu biasanya kalau susah dinetralisir itu biasanya sumbernya dari benda-benda. Ya benda-benda itu, benda-benda jimat, kita cari dan buangin. Jangan bergantung kepada jimat ya para sedulur. Kalau kita bergantung pada jimat ya berarti kita ini ngaji ngaji lagi. Makanya ngaji saya seorang bodoh yang lagi pengen banyak belajar. Orang yang masih banyak kekurangan bukan berarti kita nggak boleh. Memang sejarah itu banyak peninggalan benda-benda pusaka, tapi kita ini harus benar-benar pahami, ketahui, cari tahu. Ya pokoknya intinya kita ini kalau nggak paham, nggak ngerti khususnya itu, kasih saja kepada orang yang ahlinya. Karena saya yakin dan percaya di Indonesia ini banyak sekali peninggalan, apa istilah, peninggalan sejarah itu, peninggalan jimat-jimat, ya istilahnya kayak seni budaya dan yang tadinya dulunya diperagakan untuk apa istilahnya kayak keris apa kan, itu memang harus ahlinya ya. Kalau bukan ahlinya jangan kita memakai atau memilikinya, berbahaya. Jadi khusus bagi orang-orang yang ahlinya. Mungkin begitu ya para sedulur. Kalau saya ngobrol sejarah budaya itu nggak ngerti, nggak paham, saya orang zaman sekarang jadi ya bingung ngomongnya. Intinya kalau kita nggak paham, nggak ngerti tentang benda-benda pusaka, benda jimat, kasihkan saja kepada orang yang lebih ngerti, lebih paham. Karena ya sebabnya nanti akhirnya bisa begitu, bisa menjadi tempat sarang jin kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya para sedulur. Ya di banyak kasus-kasus yang seperti ini yang pernah saya netralisir. Waduh gaya baik, segalanya atas pertolongan Allah, segalanya atas izin Allah. Manusia itu lemah, nggak bisa apa-apa. Kita aja buktinya bisa ngomong, itu semuanya bergerak atas izin Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Irfan wong Cirebon. Aduh, balaan bae. Subscribe.